Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk 15 sampai 31 Desember 1 sampai 15 Januari 2023. Oke. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Kita akan mulai dari 15 sampai 31 Desember 2022 folio couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify please, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Leo. Di sini ada Eight of Wands, energi dari The Strength energy, Four of Pentacles, beberapa dealing dengan sesama Leo atau energi terlalu kuat energi kamu di energi dia. Saya ngelihat kayak Four of Pentacles di sini, diem ya, stuck, diem, udah nggak tahu lagi harus bagaimana gitu. Jadi pilihan terbaik ya diem gitu, silent treatment. Karena stuck ya, nggak kemana-mana gitu. Oke, belum ada keputusan, belum ada. Energi dari The Strength di sini, ini kayak dia ngerasa powerless, semuanya di luar kendali. Jadi lebih baik diem, stuck di situ. Jadi kalau tiba-tiba di sini kamu minta rujuk, tiba-tiba kamu minta balikan sama dia, kembali bersama, dia tuh silent treatment. Dia tidak jawab iya, dia tidak jawab tidak. Itu cara satu-satunya. Oke, ini ya Leo. The Strength energy di sini dia berusaha untuk tidak didominasi. Karena kalau dia bilang enggak, kamu akan berusaha gitu menaklukkan dia. Dia tahu banget kamu ya. Jadi di sini dia silent treatment, even dia stuck. Dia tidak ingin bersama dengan kamu, tapi kamu ingin balikan gitu sama dia. The Judgment energy, Ace of Wands, the Devil energy. Oke. Bisa karena kamu terlalu egois, terlalu posesif, jealousy berlebihan, attach dengan dia begitu kuat ya, jadi kamu addiction sama pasangan kamu. Bisa karena kamu punya dendam, kemarahan yang meledak, pernah terjadi situasi chaos, dan ini kamunya gelisah gitu. Kamu jadi sosok yang sangat overprotection di sini, kayak juga sangat dominasi. Oke, kamu benar-benar kecemasan kamu ini udah parah banget. The Devil energy ini parah kalau udah cemas ya, karena kalau marah tidak bisa kontrol, kalau cemas itu sampai overthinking, panic attack, anxiety. Oke, so kalau kita bicara tentang the devil ini kayak overreaction gitu ya, overwhelm, semuanya tuh kayak berlebihan lah gitu. Posesif juga berlebihan. Kalau marah meledak juga. Ada dendam dari kamu Leo, yes. Atau mudah-mudahan ini hanya dealing dengan Capricorn. Ini kamu berjuang untuk bisa tetap bersama, ya. Rujuk di sini, bersama di sini. Oke. Ace of Wands di sini.
Kamu 1000 tindakan, dia 1 tindakan. Oke, the devil energy di sini. Kamu curiga berlebihan. Jadi dia lebih kalem, tapi dia lebih misterius gitu. Lebih silent treatment, lebih dingin, lebih cool gitu. Karena ketika dia melakukan satu tindakan, aksi dia, action dia sedikit mencurigakan kamu akan langsung investigasi gitu, langsung panik gitu dengan semua kemarahan kamu gitu. Ada dendam, jadi mungkin dia pernah punya pilihan lain. Di sini ada Seven of Cups ya. So dia pernah mungkin ada pilihan lain sehingga ini kayak memorable gitu loh, unforgettable buat kamu. Terus kamu akan was-was di sini. So ini ada saran saya, kan ada the devil di sini ya. Meditasilah, berpuasalah. Jangan terlalu panik ya, nanti mentalnya terganggu atau jiwanya bakalan terganggu. Oke? Berdamai dengan situasi. Karena kamu kalau udah panik, udah cemas, ini meledak dengan kemarahan kamu, juga tindakan kamu. Ya. Bisa juga karena pengaruh alkohol, ya, ada addiction alkohol, drugs. Ini yang akhirnya over reaction. Bottom of the deck, King of Swords, Eight of Swords, Three of Swords di sini. Oke. Dia ngerasa kamu gak cinta sama dia. Karena kamu kayak ngebungkam gitu, jadi dia tuh kayak barang gitu menurut kamu. Gak boleh kemana-mana kamu atur semuanya. Dan di sini mungkin juga tentang jail atau penjara. So, sakit hati dia, dendam dia karena ada masalah, isu yang mungkin pernah terjadi dan dia terjebak di sana. So, King of Swords di sini, ucapan kamu juga ngeri di sini ya, berlebihan banget karena udah King of Swords, the devil energy, hasil dari overthinking kamu yang kemana-mana itu kalau kamu lagi speak up, itu nancep, nusuk sampai ke hati dia, kena mental lah. Dia tuh kenapa dia menghindari perdebatan argumentasi? Karena setiap kalau kamu omong, itu kayak kamu ngebangkitin zombie-zombie yang udah terkubur gitu. Dia takut banget ngadepin kamu, terutama mulut kamu, ucapan kamu. Karena tajam sampai ke dasar, sampai kena mental lah, itu bahasa anak zaman now ya, kena mental ya, gitu. Ada pemikiran dia tentang perpisahan dengan kamu. Kalau bisa ditebas hubungannya, dia akan tebas gitu. Tapi dia masih nunggu waktu gitu. Saya ngeliat kayak masih hold on, hanging on gitu lah. Masih digantung aja dulu, dia mau lihat. Makanya dia kalau kamu lagi marah, ya, King of Swords di sini, dia silent treatment, stuck di sini, Four of Swords. Kenapa? Itu sakit banget. So di sini ada Five of Cups. Nah ini udah kena mental, ada kepanikan. Jadi kayak kamu tuh nggak stabil. Kalau marah meledak, kelebihan, ngegas banget. Kalau baik menyesal gitu, kamu cepet banget nyesel gitu. Ketika ada ucapan kamu yang menusuk sampai dia kena mental, itu ada rasa menyesal dari kamu, rasa menyesal banget, banget gitu. Jadi ini kayak kamu memang butuh konsultasi gitu untuk bisa treatment kamu, untuk bisa maintenance negative emotion kamu, supaya kamu lebih bisa tahu treatment kalau kamu lagi meledak, kamu harus apa, bagaimana gitu treatmentnya. Karena ini kalau dibiarin, ini bener-bener kamunya juga jadi stres gitu, depreso ya, frusteso, jadi frustasi, stres sendiri gitu, jadi kayak orang labil gitu. Oke? Meledak, tiba-tiba menyesal. Di sini ada energi dari Eight of Pentacles. Dia merasa dia sudah menebus kesalahan. Ya. Kenapa kamu dendam? Mungkin dia pernah mengkhianati kamu, punya tripartite relation.
dia pernah menyakiti kamu, dia merasa dia udah membayar, menebus kesalahan. Six of Pentacles. But di sini ada Eight of Wands. Ini meledak. Jadi hubungan ini on off. Ya, kalau kamu udah lagi ngomong, kamu lagi jealous, kamu lagi keluar tuh marah kamu, itu kamu meledak. Pokoknya kacau lah situasinya. Makanya dia diem, makanya terkesan hubungan on off, on off, on off. Kadang-kadang juga pakai ponsel gitu untuk pakai pesan WhatsApp gitu untuk ngobrol gitu, karena kalau face to face ini sangat berbahaya gitu. Dia ngerasa kayak I should control our communication, karena kalau enggak you will be lose control with your negative emotion gitu. Jadi ini agak berat, dia yang akhirnya tahu how to treat you gitu loh. Dia akhirnya berusaha gitu ya. Ya memang kalau dibilang wajar kamu punya marah, wajar. Wajar kamu punya dendam, wajar. Ada beberapa Leo ini pasangannya menikah, bisa poligami, poliandri. Karena di sini ada the wheel. Oke. So mungkin pasangannya ini nikah lagi dan baru ketahuan sama Leo. Nah, itu mungkinlah dendam di situ tercipta ya. Jadi akhirnya ya sebenarnya dua-dua sebenarnya kena mental gitu ya. Kamu cuma berusaha mengeksplor rasa kecewa kamu dengan cara kamu yang cukup mengerikan di kata-kata kamu atau di ucapan kamu. Sementara dia dalam actionnya memang berpetualang gitu loh. Apalagi beberapa ini sudah menikah gitu dengan orang lain. Dan saya ngelihat kayak dia sudah menerima kenyataan bahwa kalau memang kalian harus berpisah, kenapa enggak gitu. Ini fase banget yang menurut saya bukan lagi roller coaster ya. The Wheel juga kayak roller coaster, bisa divine timing, dimana pelajaran kehidupan itu begitu berat, fase yang harus kalian lalui, belajar untuk how to manage negative emotion, how to manage relationship, how to healing disconnection gitu. Jadi kayak harus ada harus ada kesadaran bahwa inilah momen belajar gitu. Tapi ya I think like semuanya loose aja gitu, nggak yang nggak terkontrol lah, nggak terkontrol, maksud saya kayak loose control semuanya. And then kalian menjalani sesuai aja gitu, flow gitu, the way-nya itu dijalanin aja gitu. Journey-nya dijalanin aja tanpa sadar dengan harus belajar, karena memang ini fase terberat. Fase terberat karena the strength energy, the devil energy ini sama aja sebenarnya. Ya. Dia berusaha untuk kendalikan dominasi, tapi memang dia menolak di sini untuk melepaskan seseorang. Oke, yang sudah dia mungkin di sini ada poligami atau poliandri. Padahal kalian belum berpisah. Kamu ini penuh dengan dendam kamu, tapi ada fase kamu melihat hubungan kamu yang sudah rujuk di sini. Destiny di sini. Jadi ini emang lagi kayak roller coaster hubungannya. Terutama akhir Desember ya. Akhir Desember itu para Leo ini menutup tahun dengan kehuru-haraan ya, ucapan yang bener-bener nyakitin banget. Ya, karena sudah ya the devil energy ya, dendam ya. Memang itu sakit banget untuk kamu dan kamu belum fase pemulihan diri kamu, berdamai dengan diri. Kamu belum ada di sana. Kamu masih terbakar dengan negatif emosi kamu. Kamu ada di fase itu. Ya, kita semua punya fase itu ya. Kayak kita dendam, disakiti banget gitu kan. Ada fase kita harus benar-benar terbakar dengan emosi kita. Ada fase kita kita punya kesadaran untuk tidak terlalu mengikuti emosi kita gitu kan. Jadi memang kamu lagi di fase itu ya, dan ini memang enggak mudah untuk Leo ya. Penuh penyesalan di sini, but ya itulah ya. Ini memang 2022 ini berat untuk kamu ya Leo. Benar-benar berat untuk kamu. Oke. Kita lihat 1-15 Januari. Leo, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus.
Clarify please, clarify 1 sampai 15 Januari. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Oke, Leo. Ten of Wands di sini energi dari Eight of Pentacles, energi dari Nine of Wands. Saya ngelihat kayak ketakutan ya dari dia. Dia takut banget. Ya, kayak dia takut, dia nunggu. Sepertinya perpisahan kalian ini penantian dia. Dia pengen banget, karena dia menurut dia perjuangan dia nggak akan ada hasilnya. Lebih baik berpisah. Tapi dia nunggu gitu, dia nggak mau mulai dari dia. Dia mau kamu yang kelelahan untuk mempertahankan hubungan ini, lalu kamu yang minta untuk berpisah. Jadi dia nggak mau dari sisi dia untuk memanifest perpisahan. Oke? Saya ngeliat di sini kamu udah ngerasa berjuang sendiri, ngerasa berat di sini untuk bertahan, tapi ya namanya Leo ya, di sini dia berusaha untuk menaklukkan semuanya sampai kelelahan di sini, dan pasangannya semakin ketakutan ketika melihat Leo berjuang di sini tentang kebahagiaan, family, kestabilan finansial. Four of Wands di sini, Six of Swords. Jadi pasangan kamu itu pengennya tuh kamu nyerah gitu. Kamu yang nyerah sendiri, kamu yang ngurusin semua kalau memang udah menikah, legalitas divorce-nya gitu. Dia nggak mau lagi untuk, dia nunggu gitu, dia nunggu fase itu. Karena menurut dia udah sulit kalian bersama. Kalian memang bersama karena saling mencintai. Ini equal couples, jadi kalian menikah bersama, nggak ada yang maksa. Dan di sini kamu pengen banget menyerah gitu, keluar dari situasi pertahanan, perjuangan yang kamu lakukan, terutama secara finansial di sini. Oke? Dia hanya nunggu kapan kamu bilang, oke, kita pisah. Selama kamu masih hanging on gitu, kayak kamu masih tahan-tahan, berjuang di sini, dia nggak berani untuk, ya kita pisah gitu. Nggak berani. Dia ketakutan di sini. Oke? Bottom of the deck. Di sini ada Seven of Cups, Five of Swords di sini. Oke, the Death energy, beberapa dealing dengan Scorpio. Banyak pilihan, terutama pekerjaan ataupun pilihan lain. Tapi saya ngelihat di sini Leo, kamu tidak memilih sama sekali. Five of Swords di sini, ketakutan dia ketika berargumentasi dengan kamu. Karena ini menusuk sampai ke jiwanya dia ya, kena mental di sana. The Death energy, kalian tidak ada komunikasi yang intim di sana. Tidak ada quality time lagi. Atau hanya dealing dengan Scorpio. Udah nggak ada lagi komunikasi yang intim. Dia ingin sekali situasinya berubah gitu, karena apapun caranya kalian untuk mempertahankan hubungan, itu nggak bisa. Nggak bisa lagi karena kalian saling menyerang di sini. Dan kamu tuh terbakar banget dengan negative emotion kamu, dendam kamu, kemarahan kamu. Menyala-nyala gitu kemarahan kamu dalam diri kamu. Dan energi the Fools di sini, take a risk ya, ambil resiko. Ace of Swords di sini, King of Pentacles. Oke. Ya, secara finansial kamu sangat baik ya, sangat stabil di sini, King of Pentacles. Sosok yang sudah ada di top manajemen, bisa memanifest apapun, menaklukkan apapun secara finansial. Oke. Ace of Swords di sini, dia pengen bilang kita pisah aja gitu. Kebenarannya memang kalian udah nggak cocok lagi, sering banget cekcok di sini. The Fool's energy di sini. Kadang kamu coba untuk memilih pilihan lain, tapi ya mungkin kamu lebih attention atau lebih attach juga dengan finansial di sini. Kamu lebih banyak investasikan waktu kamu untuk bekerja. So the Justice energy di sini tentang keadilan, oke. Beberapa dealing dengan Librans atau tentang keadilan atau tentang legalitas divorce. Seperti ada kepikiran kamu ya, perhitungan kamu secara materi, mungkin nanti tentang harta gono gini, ketika pada akhirnya kalian berpisah. Dan
ya memang ada alasan ketika kamu ketika kamu terbakar oleh emosi kamu yang negatif itu, karena memang ada latar belakangnya ya, sebab akibat. Karena the justice energy juga bisa tentang karma situation, ada sebab ada akibat di sana. Hukum sebab akibat ini terjadi karena dia pernah melakukan kesalahan, tapi dia sudah berusaha menebus kesalahan, namun itu tidak cukup untuk kamu. Ya, kamu tetap merasa dia perlu untuk lebih lagi berjuang untuk mendapatkan kepercayaan kamu kembali. Oke? Berarti ya ini susah untuk dipertahankan ya, karena ini akan menjadi racun bagi dua pihak ya. Kita clarify energi dia. Dia sudah tidak mau lagi bicara dengan kamu, karena ketika dia bicara dia ketakutan dengan ucapan kamu. So, apa perubahan yang dia lakukan? Oke, kalian sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Dan kita clarify situasi karma. Ya, memang ini fase dimana kamu bisa melampiaskan semua rasa sakit kamu, Leo. Tapi situasi karma bisa lagi berputar ke arah dia gitu. Jadi, I don't know, you need someone. Ya, kamu butuh orang lain untuk mendengarkan semua negative feeling kamu, supaya kamu nggak pendam itu di hati kamu. Karena kamu mudah marah, mudah menyesal. Five of Cups. Oke, mudah merasa bersalah. Tapi ketika meledak, the Fool's energy mulai lagi. Jadi kayak nggak stabil ya, emosinya meledak-ledak. Menurut saya itu mengerikan ya. Kalau masih meledak-ledak artinya masih gelisah, masih panik gitu. Kita duduk bersila aja kalau meditasi tuh udah berasa, oh ini ada PR nih, paniknya belum selesai, gelisahnya belum kelar gitu. Itu udah terasa banget kalau saya ya. Saya nggak tahu kalau yang lain. Jadi memang harus latihan meditasi setiap hari gitu untuk lebih membersihkan alam bawah sadar gitu ya. Oke, kita mulai aja sih. The Death Energy, Cross Watchers Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please, clarify. The Death Energy, Cross Watchers Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada energi dari Four of Pentacles. Dia menolak the Moon energy, beberapa dealing dengan Pisces. Oke, energi Aries di Head of the Emperor ya. Dia menolak untuk melepaskan tripartitnya. Di sini yang beberapa sudah diberi status dengan pernikahan. Benar-benar dia tolak. Jadi udah ini statusnya memang udah poligami, poliandri. Dan ini tanpa seizin kamu. Dan ini bener-bener kayak kamu tuh murka banget. Kamu sepertinya beberapa ini keadilan ya, beberapa mungkin proses pengadilan. Di sini ada Angel, penjara di sini. So ini sangat bahaya sekali kalau menurut saya ketika tindakan diambil dengan ledakan, terbakar oleh emosi. Mungkin memang iya dia salah gitu, tapi ini kayak kita kalau terbakar dengan emosi tuh kayak saya ya, itu kayak panas gitu kepala, kayak kayak rasa mau mati gitu kalau terlalu emosi. Sesak nafas begitu, I don't know, like saya kalau marah berlebihan itu kayak, itu menurut saya kayak saya lagi bunuh diri gitu loh. Jadi kayak itu sesuatu yang mengerikan untuk diri saya. Nah ini terjadi, kamu jadi sampai kayak panik, meledak gitu, kebakar gitu di sana. Ini karena apa? Karena dia menolak untuk melepaskan tripartitnya di sini. Jadi dia nggak bicara sama kamu, tapi dia tetap bersama dengan orang lain gitu. Dan dia kendalikan itu gitu. Gak mau dia lepas. Oke? Ini cukup kayak buat kita itu merusak jiwa kita gitu. Dengan kemarahan ya Leo. Di sini ada Cancer. Dia pergi the Fools di sini, Nine of Pentacles. Mungkin tripartitnya seorang yang single, masih single ya. So dia berbuat nekat, dia nggak peduli gitu. Mau kamu ini, dan akhirnya gini, ini akhirnya merusak jiwamu sendiri, merusak mentalmu sendiri. Karena kamu mau meledak semarah apapun, setajam apapun ucapan kamu,
itu dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Oke, ya berdamai dengan diri itu PR banget buat kamu. Gelisah tuh kayak udah panik itu, aduh itu kayak gak nyaman banget ya. Ini emang kamu punya alasan yang kuat karena dia punya orang lain gitu dan dia gak peduli gitu. Jadi jangan rusak kedamaian jiwamu hanya karena orang lain menyakitimu gitu loh. Marah iya, tapi jangan sampai itu menyakitimu sendiri gitu loh, menyakiti dirimu sendiri. Oke? I don't know, like kalau ini marahnya parah ya, kayak emang ini dendam ya, terbakar juga dengan rasa dendam. The justice energy, keadilan di sini ya. Karma situation. The justice energy. Clarify for Leo couples. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada ini. Six of Cups. Kalian udah lama bersama. Di sini ada Page of Wands. Oke, kamu bertindak mencari keadilan. Dengar, tambah emosi. Kecewa, merasa dikhianati. Kebakar. Jadi gini, kamu udah tahu dia kayak gitu, kamu jangan cari tahu lagi informasi tentang dia. Jiwamu yang gak kuat. Dendammu memang kuat, tapi jiwamu yang gak kuat. Merana sekali, pahit banget. Jangan kayak kita memperangkap diri kita, self-sabotage dengan kayak kamu semakin gali informasi, semakin merana kamu. Jadi udah gak usah lagi menggali informasi. Semakin jelas di sini rasa terhianati. Oke? Jadi gak usah perlu tahu lagi. Ya udah ambil keputusan aja, pisah atau tetap bertahan, itu aja. Di sini hanging on, ten of wands di sini kamu tahan untuk tetap bersama. Eight of swords di sini keadilan. Juga bisa tentang mengakhiri hubungan. Ini kamu depresi kalau menurut saya, udah kena mental, udah overthinking, merusak kedamaian kamu. King of Cups di sini kamu jadi seperti dramatis banget gitu, meledak dengan perasaan kamu yang kayak flow banget, kayak banjir gitu, kayak banjir bandang gitu, chaos banget, dan kayak kamu nggak bisa kontrol itu gitu, kayak kekuras semua perasaan kamu gitu loh. Hati-hati ya, jadi itu bahaya ya. Marah itu boleh, tapi jangan sampai merusak kedamaianmu. Itu ya, Leo. Karena kamu ngerusak diri kamu sendiri soalnya di sini. Oke, lebih baik ini putuskan mau pisah atau bertahan. Ya, daripada bersama tapi di sini seperti dua orang yang saling menyakiti. Oke. Clarify, my darling angels, energi Leo. Ini saran dari Angel Love. Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Januari 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Semua yang nggak terkendali, jangan dikendalikan. Kerjaan kita bukan kendaliin apapun di luar diri kita. Yang bisa kita kendalikan ya diri kita sendiri. Kalau bisa mengalir secara natural, ya udah ngalir aja gitu. Oke, dia kendaliin the Emperor energy. Dia hanging on gitu, dia kendaliin. Kamu minta dia putusin tripartitnya, dia jalan terus nih. The Fool's energy, I don't care about what you feel, what you think. Talk to my hand, gitu, kayak gak peduli. Oke, semakin kamu kendaliin dia, semakin kamu terluka, Leo. So let them go. Jangan lagi udah biarin aja dia mau kemana gitu. Biarin aja. Kamu gak bisa gitu, kamu kendaliin dia tuh kamu frustreso, bener-bener kamu depresi loh. Oke? So gak ada yang bisa dikendaliin. Lepasin, biarlah berjalan sesuai natural aja.
Bottom of the deck di sini ada express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Oke, mengekspresikan cinta. Karena di sini ada penyesalan. Oke, ekspresikan cinta dengan tindakan. Tapi ya nggak ada kedamaian. Saya ngelihat karena kamu masih ingin bertahan komitmen di sini, tapi dia udah nikah lagi gitu loh, udah poligami apa poliandri gitu, dan nggak mau ngelepasin. So, ini berat buat kamu, Leo. Jangan lupa mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri. So, kita lihat dari Chakra Wisdom for Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Januari 2023. Clarify, please. Clarify. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you. Thank you. Growth di sini, pendewasaan diri, bertumbuh dari masalah. Ya, bisa tentang itu. Belajar jadi dewasa. Ini memang prosesnya. Bisa dengan hubungan dia sama tripartitnya bertumbuh. Tetap bertumbuh. Seapapun kekuatan kamu untuk menghalangi, nggak ngaruh buat dia. Bottom of the deck, di sini ada this painting, tidak melakukan apa-apa. Oke. Yang kamu lakukan adalah meledak dengan kemarahan kamu. Tapi kamu tidak berusaha untuk mencari cara yang berbeda, bertransformasi, the death energy, untuk merubah bagaimana pola komunikasi, cara berkomunikasi yang lebih lembut, lebih sabar, tidak terbakar emosi. Jadi kalian bisa bicara atau komunikasi tanpa harus ada perdebatan, pertengkaran, atau kehuru-haraan. Ya, jadi kayak kamu nggak kelihatan mau berubah untuk mengekspresikan cara kamu menyampaikan rasa sakit kamu dengan cara yang lebih smooth, sehingga dia tahu sisi dia yang harus dia benahi begitu. Oke. Clarify, my darling angels, energi Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Januari 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Leo. Attachment, ini dia. Topeng. Dia tetap bertahan sama tripartitnya. Dia manipulasi kamu. Jadi kamu semakin stres ya. Jadi gini, dia buat salah, dia menebus kesalahan, tapi kamu masih terbakar dengan emosi kamu. Kemudian dia tahu kamu meledak, semakin kayak peran gitu, dia bermain peran begitu, pakai topeng memanipulasi kamu. Jadi dia buat kamu menyakiti diri kamu sendiri. Nah, itu dia, narsistik nih. Jadi dia buat kamu nyakitin diri kamu sendiri. Dia akan bilang kalau dia punya orang lain ya karena kamu terlalu emosian. Kamu nggak memperlakukan aku, treatment aku dengan baik. Dia salahin kamu lagi. Nah itu, jadi dia memanipulasi kamu. Oke, jadi apa ya? Dia buat kamu menyiksa diri kamu sendiri gitu loh. Bottom of the deck, di sini ada third chakra Archangel Kemal. Ini dia, chakra ketiga. Tentang ini ya, rasa takut, khawatir akan hari esok. Kalau solar plexus itu chakra ketiga kita, itu tidak stuck, maka semua harapan, cita-cita, mimpi besar kita bisa kita manifest tanpa ketakutan. Tapi kalau terlalu banyak ketakutan akan hari esok, biasanya chakra ketiga kotor, ya harus dibersihkan, meditasi pembersihan chakra. So ini yang terjadi, seperti ada ketakutan yang begitu besar dalam diri kamu bisa minta kepada Archangel Kemal atau energi kekuatan ilahi atau divine guidance untuk membantu kamu bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa berdamai dengan semua yang terjadi. Karena kalau kamu masih meledak dengan kemarahan kamu, itu udah terjadi. Kamu nggak bisa lagi merubah.
Sekuat apapun kemarahan kamu, rasa dendam kamu, itu nggak sama sekali bisa berubah, karena udah terjadi. Satu-satunya jalan, nggak ada jalan balik. Untuk apa? Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi yang udah terjadi. Oke? Kamu punya banyak PR ya, kayak kamu harus meditasi berkali-kali gitu loh. Setiap hari gitu ya, seenggaknya 5 menit sehari, 10 menit sehari ya, 2 kali, pagi sama malam gitu. Biar bisa buang sampah alam bawah sadar kamu. Clarify, ini dari Angel Wisdom, sorry, dari Oracle Wisdom. Clarify, my darling angels, clarify please energy Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy Januari 2023. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels, thank you, thank you, thank you. The Lady of the Mirror, reflection on judgment. Ketika dia bercermin melihat situasi, mungkin dia tahu kamu sedang menyalahkan dia tahu dia salah gitu. Kadang-kadang dia menyakiti dirinya sendiri, tapi ya kayak itu udah gak berdaya lagi. Saya ngeliat dia udah gak bisa ngadepin kamu yang overreaction dengan negative emotion kamu. Okay? Sering juga menjudgment kamu. So reflection ini bercermin tanpa harus menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, ataupun menghakimi diri sendiri. Cukup bercermin dan melihat apa yang perlu didamaikan dengan diri sendiri, apa yang perlu diperbaiki, dibenahi. Okay? Bottom of the deck, the eye of beauty, positive expectation, clarity. Ya, ekspektasi yang positif mungkin bisa lebih meringankan beban kamu, terutama tentang kegelisahan kamu. Di sini terutama juga tentang melihat dengan mata yang cantik. Mata yang cantik melihat dengan jernih, ya. Dan ekspektasi positif. Tapi saya ngeliat udah kabur tuh pandangan kamu. Tentang dia tuh udah negatif aja. So kalau di sini saran untuk melihat dengan mata yang cantik, dengan mata yang jernih. Apa itu? Melihat dengan menyeluruh, melihat dengan ekspektasi positif, ya. Juga bisa mengurangi kegelisahan kamu. Bisa vice versa. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel dan sudah support Nona Pastel selama 2022 ya. Terima kasih sekali, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.